ada beberapa syubhat yang dengan syubhat tersebut na'udzubillah banyak manusia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Bukan sekedar melakukan perkara baru dalam agama, justru dengan kaidah tersebut meninggalkan syubhat Nabi SAW. Di antaranya yang di atas tadi. Ini ingin saya berikan catatan secara khusus agar semakin melekat di hati kita dan semakin mudah untuk kita sampaikan kepada anak-anak atau keluarga kita. Yaitu syubhat yang pertama, kearifan lokal. Maka ini syubhat mudah untuk dibantah. Karena syubhat ini lebih lembut, lebih lemah daripada Baitul Ankabut, rumah laba-laba. Ya. Atau kaidah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Kita katakan Allah tidak berkata demikian. Allah menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Ya, ini yang ada. Dan sumber takwa adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik. Dengan kaidah tersebut kita akan mengabaikan sekian perintah Allah dan Rasulnya tatkala menyelisihi kebanyakan manusia. Yang kedua, dan ini yang paling banyak memakan korban, selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, kenapa enggak boleh? Bahkan dengan acara ini kita bisa silaturahmi, kita bisa hilang ngantuknya, bisa semangat, bisa segar. Ini adalah syiar. Ini kaidah paling banyak memakan korban. Dengan kaidah ini sangat banyak orang meninggalkan petunjuk Nabi SAW. Sebagai contoh apa? Hampir rata-rata bahkan mayoritas masjid di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia rata-rata setelah sholat 5 waktu yang dibacakan bukan konteks yang datang dari Nabi SAW. Nah, yang datang dari Nabi seperti konteks di atas tadi. Saya ulangi lagi agar semakin kuat dihafal ya, karena sebagian kita masih ada yang belum menghafal ya. Nabi setelah salam membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian baca ayat kursi. Allahu la ilaha al-ayah. Kemudian baca 3 qul. Ya, masing-masing sekali. Dan pada salat maghrib dan subuh 3 qul masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Setelah itu membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan khusus pada salat subuh ada tambahan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adapun Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati yang rajih itu dibaca di tasyahud akhir sebelum salam, bukan setelah salam. Ini konteks yang datang dari Nabi. Apa dalilnya? Silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Semua kitab-kitab di atas ini di sana ada bab as-shalah, Kitabul Salat, dan ada pembahasan al-adhkar adbar salat, zikir setelah salat 5 waktu yang Nabi anjurkan. Adapun al-Fatihah wa rahmatullah salawatan demi Allah, jangankan dari Nabi, dari para sahabat, dari tabi'in, dari 4 mazhab pun enggak ada yang bisa mendatangkan dalil untuk membaca al-Fatihah salawatan salat 5 waktu. Saya kasih uang 2 juta. 2 juta kok bentuknya 5. Saya kasih 2 juta. Saya kasih 2 juta yang bisa mendatangkan dalil dari hadis Nabi bahwa Nabi pernah mencontohkan konteks zikir setelah salat 5 waktu wa rahmatullah al-Fatihah. Ya. Saya kasih uang 2 juta. Dan bisa mendatangi. Kalau enggak bisa, bayar 5 juta ke saya. Itu judi namanya, enggak boleh. Judi sudah, ya. Enggak ada jemaah. Ujung-ujungnya alasannya apa? Kan ini baik. Kan ini baik selama tidak ada larangannya. Dengan itu dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Kalau demikian bagaimana dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Bagaimana dengan firman Allah, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab? Apa yang dibawa oleh Rasul
ambil, amalkan. Jangan ditinggalkan dengan alasan kearifan lokal. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkan. Nah, lah Al-Fatihah kan bagus, Al-Quran oke. Kalau kita mau mengalah, lebih bagus Al-Baqarah lagi, lebih panjang. Al-Baqarah aja hantam. Hantam aja Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, Alif Lam, baru halaman pertama inti balik udah nggak ada lagi orang di belakang. Ini Al-Baqarah bisa sampai asar ini. Ya. Kenapa harus Al-Fatihah? Kenapa sesekali Al-Baqarah, sesekali Ali Imran, sesekali Yasin setelah salat 5 waktu, atau sesekali Al-Kahfi, ya? Atau sesekali An-Nisa, surah An-Nisa, atau sesekali ya Al-Isra, subhanalladzi, kan mantap. Kalau alasannya Al-Quran, kenapa enggak selain Al-Fatihah sesekali? Suatu ibadah yang sudah ada paketnya secara khusus tidak boleh digantikan dengan yang lain. Sekarang pertanyaannya, bolehkah pertanyaannya dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi menyebutkan konteks zikir menjelang masuk WC adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa menjelang masuk WC. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari syaitan laki-laki dan wanita. Kata Nabi, apa dalam beberapa riwayat disebutkan orang yang membacakan zikir ini sebelum masuk WC, maka Allah akan butakan setan-setan yang ada di WC untuk melihat auratnya. Yang enggak baca ini bisa auratnya bisa terlihat oleh setan. Hah? Walaupun ente sendirian, setan belangak-belangak lihatnya. Pertanyaannya, apakah konteks ini boleh kita tukar dengan Al-Fatihah saja? Kan baik Al-Fatihah. Bagaimana, apa kiranya kalau ada orang mau masuk WC, bukan doa itu yang dia bacakan, tapi yang dia bacakan sebelum masuk WC, Al-Fatihah wa rahmatullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sallallahu ala, baru masuk WC setelah itu. Boleh? Nah, boleh. Dan saya kira belum ada yang melakukannya. Semua pasti akan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pertanyaannya, kenapa enggak sesekali Al-Fatihah di situ? Kenapa enggak salawatan saja di situ? Pasti jawabannya karena yang Nabi ajarkan terkait zikir menjelang WC adalah ini, bukan Al-Fatihah. Pandai, pinter. Kenapa setelah sholat 5 waktu hilang pintarnya? Bukankah setelah sholat 5 waktu juga sudah ada konteks khusus dari Nabi? Kenapa kamu tinggalkan dengan alasan itu? Ya kalau itu alasan dipakai, pakaikan juga dong sebelum masuk WC. Kita kalau ada orang yang baca Al-Fatihah wa rahmatullah, dia enggak membaca Allah inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, enggak bisa dong kamu ingkari karena alasannya ini juga baik yang dibaca Al-Fatihah. Contoh lainnya, apa zikir yang Nabi ajarkan ketika seorang ingin melakukan hubungan biologis dengan istrinya? Apa zikirnya jemaah? Yang sampai udah punya cucu doa ini belum hafal, kacau nih. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi menyatakan barang siapa yang mendatangi istrinya ketika melakukan hubungan biologis dengan istrinya membacakan bismikallahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana, dengan namamu ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan Allah takdirkan anak untuk mereka dari hubungan malam tersebut, maka anak yang lahir tersebut lam yadhurruhu syaitanu ba'du, tidak akan diganggu oleh syaitan. Ini keutamaan baca doa ini. Ya, maka jangan salahkan anak. Kalau anak agak-agak nakal, bisa jadi fikih ini kurang kita jaga. Ya, atau kalau ada anak yang agak-agak mirip setan, bisa jadi ya hasil dari hubungan yang tidak membacakan zikir di atas. Pertanyaannya, ini konteks zikir yang Nabi ajarkan menjelang melakukan hubungan biologis. Kita ganti saja doa ini dengan Al-Fatihah, boleh? Ya. Pasangan suami istri sebelum melakukan hubungan biologis nggak mau baca itu, bacanya Al-Fatihah wa rahmatullah sambil ngantuk-ngantuk, ya, sallallahu, setelah itu baru melakukan hubungan biologis. Bisa? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Lah kan baik ini salawat pada Nabi, masa salawat nggak boleh? Masa Al-Fatihah nggak boleh? Kan Al-Quran. Masalahnya bukan boleh tidaknya, masalahnya Anda sudah menggantikan konteks yang datang dari Nabi. Merupakan kaidah bahwa kita tidak boleh mengkhususkan suatu ibadah dengan cara yang khusus, dengan konteks yang khusus, di waktu yang khusus, atau di tempat yang khusus, kecuali ada dalil yang khusus. Ya, contohnya kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith secara khusus setiap menjelang masuk WC. Kenapa? Ada dalil yang mengkhususkannya. Ya.
kita membaca konteks-konteks zikir tertentu setelah sholat 5 waktu, karena ada zikir yang menyebutkannya secara khusus. Kita membaca surat Al-Kahfi pada malam dan siang hari Jumat, karena ada dalil yang mengkhususkannya. Ada disebutkan secara khusus agar dibaca pada hari Jumat. Ya. Maka tidak boleh kita mengkhususkan suatu ibadah dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus, di tempat yang khusus tanpa dalil yang mengkhususkan. Karena kalau dia melakukannya, maka itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Mengkhususkan Yasin di malam Jumat nggak ada dalilnya. Tapi kalau dia baca surat Yasin tanpa ada anggapan ini paket hari Jumat, tapi kebetulan memang di hari Jumat tersebut dia baca Yasin, mungkin malam Jumat berikutnya lagi sampai di surat yang lain dia pun baca surat yang lainnya, maka tidak ada masalahnya. Tetapi mengkhususkan Yasin paket malam Jumat ini membutuhkan dalil yang khusus. Dalil yang mengkhususkan malam atau siang Jumat dengan suatu surat dalam Al-Quran hanya surat Al-Kahfi. Bagaimana dalam hadis-hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari beberapa sahabat lainnya. Adapun Yasin tidak ada dalil yang khusus. Apakah nggak boleh baca Yasin malam Jumat? Boleh. Tapi mengkhususkan Yasin paket malam Jumat ini nggak ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau mau mengkhususkan malam Jumat dengan sebuah surat adalah dengan surat Al-Kahfi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira untuk hari ini